Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak dan Ibu harapkan anak-anak berdoa masing-masing di rumah ya nak ya. Mohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik, serta kita dapat mengerjakan tugas dengan benar, teliti, mandiri, serta tepat waktu. Nah, setelah kita semua berdoa, pembelajaran tematik hari ini masih tema 7, peristiwa dalam kehidupan, namun kita sudah masuk ke subtema 2, peristiwa seputar proklamasi. Pembelajaran 1 dan 2, KD-nya ada 3. KD yang pertama KD 3.4 tentang peristiwa seputar proklamasi, kemudian KD 3.7 tentang kalor dan perubahan wujud bendanya, kemudian KD 3.3 kita akan membahas tentang gerak tari dan pola lantai. Untuk yang pertama, kita akan membahas KD 3.4 tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, sebelumnya Ibu sudah sampaikan anak-anak untuk menonton dulu video dalam YouTube yang linknya sudah Ibu sampaikan. Setelah anak-anak menonton video tersebut, kembali lagi ke penjelasan Ibu, yaitu Ibu akan membuat ringkasan sedikit tentang peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Adapun perbedaan dari pembentukan BPUPKI dan pembentukan PPKI. Kalau BPUPKI itu dibentuk oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, ya. Nama lain dari BPUPKI yaitu Dokuritsu Junbi Hosakai. Kemudian kalau pembentukan PPKI itu diketuai oleh Soekarno, nama lainnya yaitu Dokuritsu Junbi Linkai, ya. Boleh anak tambahkan lagi perbedaannya dan boleh anak-anak baca di buku tema yang filenya sudah Ibu sampaikan di grup ya. Boleh juga lihat informasi atau sumber-sumber referensi lainnya ya nak ya. Nah, di dalam video yang sudah Ibu sampaikan, adapun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dibahas di sana ya. Ternyata tidak hanya dengan pembacaan naskah proklamasi saja. Nah, namun terbentuknya negara Indonesia itu melalui berbagai tahapan dan peristiwa, ya. Tahapan yang peristiwa yang sudah terjadi itu memperkukuh dan memperkuat terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sampai saat ini kita masih tetap mempertahankan kedaulatan negara. Nah, jadi sejarah dan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh negara Indonesia itu sangat penting, harus terjadi karena itu adalah proses terbentuknya negara yang kuat seperti negara Indonesia ya, seperti negara kita. Nah, peristiwa sebelum terjadinya pembacaan teks proklamasi ya. Yang pertama itu karena mendengar berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, pada saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Nah, pada saat Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kenapa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? Karena sekutu sudah menjatuhkan 2 bom atom ke negara Jepang ya. Yang pertama di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian bom atom yang kedua dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Itu terlihat jelas pada video yang pertama ya, yang di YouTube yang linknya sudah Ibu sampaikan itu bom atom sangat besar sekali ya, bisa menghancurkan 2 kota. Bayangkan, itulah bom atom yang dijatuhkan ke negara Jepang. Sehingga Jepang itu menyerah kepada sekutu. Nah, pada saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Ya. Kesempatan itulah yang diambil oleh golongan muda dengan berbagai macam cara ya, sehingga terjadilah pembacaan teks proklamasi. Nah, melalui perdebatan antara golongan muda, bahkan Soekarno dan Hatta, itu menentang pendapat golongan muda. Nah, sehingga golongan muda memiliki rencana untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ya, tujuannya untuk menjauhkan pengaruh-pengaruh buruk kepada Soekarno dan Hatta, sehingga tujuan dari golongan muda ini agar memproklamasikan
agar Soekarno dan Hatta itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan hasilnya pun berbuah manis. Ternyata Soekarno dan Hatta menyetujui, dan akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju bersama rombongan-rombongan lainnya itu menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itulah mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan teks proklamasi itu ternyata sampai pukul 4 dini hari ya, pada tanggal 17 Agustus. Nah, pada saat itu disepakatilah bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Nah, itulah terjadilah pembacaan teks proklamasi ya Nak ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari Jumat di halaman rumah Insinyur Soekarno. Nah, sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia itu menjelang pukul 10 sudah berdatangan di halaman rumah, bahkan di rumah Insinyur Soekarno itu mereka menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun susunan-susunan acara pada saat pembacaan teks proklamasi yaitu yang pertama pembacaan teks proklamasi, kemudian pengibaran bendera merah putih, kemudian sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Suwardi. Nah, ini adalah hasil ketikan dari teks proklamasi ya. Yang mengetik teks proklamasi pada saat itu yaitu Sayuti Melik ya Nak ya. Adapun tulisan tangan sebelum diketik oleh Sayuti Melik yaitu langsung ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno ya, yang menandatangani mewakili bangsa Indonesia ya, yang menandatangani yaitu Soekarno dan Hatta. Adapun pembacaan proklamasi oleh Bung Karno ya, yaitu Bapak Soekarno Hatta ya. Inilah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itulah tadi pembacaan yang langsung dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno ya. Kemudian Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan Latif Hendraningrat. Nah, kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dihadiri yang datang bersama-sama sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, itulah tadi peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun anak-anak bisa sambil menjawab pertanyaan berikut ini ya. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Ayo, kapan? Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Soal yang kedua, di mana teks proklamasi dibacakan? Ya, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Nah, teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Nah, ini ya nak ya. Kemudian 5. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Oke. Kemudian, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Pada tanggal 16 Agustus ya. Ini juga ada di video dalam YouTube ya. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Iya, ini Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Tokoh pemuda ya, golongan pemuda. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Tujuannya yaitu mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang serta mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Terjadi perdebatan ya, seputar pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Iya. Hasilnya terjadilah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian adapun peristiwa sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet, mengadakan pertemuan, menulis pada tembok-tembok, kemudian ke radio-radio, kemudian disebarkan melalui surat kabar, kemudian menugaskan para gubernur yang telah dilantik untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke wilayahnya masing-masing. Kemudian adapun sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi. Nah, kita tahu bahwa teks proklamasi itu dibacakan pada pukul 10 pagi ya nak ya. Bagaimana kira-kira cuaca dan suhunya pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama? Bagaimana suhu udara saat itu? Panas atau dingin? Nah, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh adanya sinar matahari. Nah, jika intensitas sinar matahari itu tinggi, maka suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari itu rendah, maka suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Nah, apa itu kalor? Nah, kalor itu didefinisikan atau diartikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Nah, secara umum mengetahui adanya kalor dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Nah, jika suhu benda tinggi, kalor yang terkandung di dalam benda itu juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda tersebut rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda tersebut juga akan rendah ya atau kecil. Nah, kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, seperti pada peristiwa berikut ini. Nah, air panas memiliki suhu yang tinggi, airnya memiliki suhu yang rendah. Nah, apabila dicampur, campuran tersebut akan menghasilkan suhu yang baru, ya, yaitu yang biasa kita rasakan yaitu hangat ya, nak ya. Suhu rendah akan menerima suhu yang panas, ya. Suhu rendah tersebut akan meningkat karena menerima suhu yang panas tadi. Nah, itu karena suhu yang tinggi akan turun ke suhu yang rendah. Nah, tidak mungkin suhu tinggi menerima suhu yang rendah. Pasti suhu rendah yang menerima suhu tinggi karena suhu tinggi akan mengalir ke suhu yang rendah. Nah, adapun perubahan wujud benda yang dapat kembali. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah es, batu es ya, nak ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali lagi. Karena apa? Pertama, air. Wujud benda yang pertama yaitu bentuknya air. Nah, air ini kita masukkan ke dalam freezer ya, menjadi batu es. Nah, bagaimana benda tersebut dapat kembali lagi? Nah, air yang sudah membeku dapat kembali lagi menjadi air, yaitu dengan cara apa? Air batu es tersebut kita diamkan saja di
atas meja ya, dengan suhu yang berbeda, suhu ruangan ya, sehingga batu es tersebut akan kembali lagi menjadi air. Nah, itulah salah satu contoh perubahan wujud benda yang dapat kembali lagi ya, kembali lagi ke semula. Pertama, air, kemudian air tersebut dibekukan di dalam freezer, kemudian batu es tersebut yang sudah dibekukan di dalam freezer akan kembali lagi ke wujud air apabila didiamkan. Nah, di situ terjadi perubahan wujud benda karena adanya kalor yang mempengaruhinya. Didiamkan di atas meja karena adanya kalor, sehingga batu es tersebut dapat kembali lagi menjadi air. Nah, ternyata selain benda yang mengalami perubahan suhu, manusia juga mengalami perubahan suhu. Ketika melakukan gerak tari, itu dapat meningkatkan suhu tubuh meningkat sehingga berkeringat, dan tentunya kalau berkeringat pasti sehat. Nah, apa itu gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerakan-gerakan yang indah dari dalam tubuh manusia. Nah, di dalam gerak tari itu pasti ada musik yang mengiringinya ya. Musik dan tari itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, kemudian memberi suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Nah, musik dan tari tidak bisa dipisahkan ya, karena itu merupakan satu kesatuan yang dapat memperindah suatu gerak tari. Adapun di dalam tarian ada pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Nah, para penari itu menggunakan pola lantai agar tarian itu terlihat lebih menarik. Nah, bentuk-bentuk tarian itu ada tari tunggal, artinya tari yang dilakukan dengan sendiri, kemudian tari berpasangan dilakukan berdua, kemudian tari berkelompok dilakukan oleh 3 atau lebih ya. Kemudian ada pun jenis-jenis pola lantai ya nak ya. Pola lantai vertikal yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ya. Ini merupakan modifikasi dari pola lantai garis lurus ya. Kemudian contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai vertikal yaitu tari Yosepan dari Papua. Kemudian ada pola lantai horizontal. Nah, ini merupakan juga modifikasi dari pola lantai garis lurus ya. Contohnya tari Saman dari Aceh. Kemudian nah, ini pola lantai garis melengkung, ini modifikasi dari pola lantai garis lengkung ya. Contohnya yaitu tari Rejang Dewa dari Bali. Kemudian pola lantai diagonal. Nah, ini modifikasi dari pola lantai garis lurus. Nah, contoh pola lantai diagonal ini adalah tari Bedaya Ketawang ya, yang menggunakan pola lantai menyerupai pesawat terbang. Nah, demikian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Semoga apa yang sudah anak-anak pelajari dapat anak-anak pahami dengan baik ya. Jangan lupa kalaupun ada yang belum paham boleh bertanya kepada Bapak dan Ibu gurunya melalui WA pribadi boleh. Nah, demikian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Terima kasih anak-anak. Tugas seperti biasa dikerjakan di Google Form yang linknya akan dikirimkan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Setelah belajar, Bapak dan Ibu harapkan anak-anak berdoa ya nak ya, mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah diberkati dan diiringi selama belajar dan diberi kekuatan ya. Terima kasih kepada Tuhan dan memohon agar diberkati juga aktivitasnya sepanjang hari ini. Terima kasih anak-anak, dan jangan lupa doakan juga semoga kita cepat berkumpul di sekolah dan berakhirlah pandemi COVID ini ya nak ya. Kita doakan bersama-sama ya. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Semoga kita bertemu. Semangat belajarnya ya. Tetap selalu berdoa, jaga kesehatan, dan jangan lupa
terapkan protokol kesehatan. Dadah.